Suga BTS diguncang tuduhan baru, dituduh berperilaku buruk sebagai pekerja sosial. Suga BTS dituduh tidur saat menjalankan tugas masyarakat yang diwajibkan kepadanya. Pada tanggal 13 Agustus, Park Kyung Hyang melaporkan bahwa ada keluhan yang menuduh Suga tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Suga saat ini bertugas sebagai pekerja sosial alih-alih mendaftar wajib militer. Menurut laporan, seorang saksi mata maju untuk mengklaim bahwa sang idola tidak mengikuti kelas yang diwajibkan kepadanya dengan serius dan tidak berpartisipasi meskipun dia adalah seorang leader. Suga tidak pernah berpartisipasi selama kelas 4 hari 5 malam. Ia begitu buruk sehingga instrukturnya bahkan memarahinya dan Suga menganggukkan kepalanya lalu kembali melihat ponselnya sebelum tidur. Suga bertingkah seperti seorang pengganggu di kelas yang mencoba menunjukkan dominasinya di awal tahun ajaran, kata saksi mata. Laporan tersebut menyatakan bahwa pengaduan resmi lainnya, A, menuntut pihak berwenang untuk menyelidiki waktu Suga sebagai pekerja sosial. Doi Suga adalah akibat dari sikap kerjanya yang buruk dan kantor militer perlu menyelidiki pekerjaannya menggunakan CCTV. Kami sangat mendesak agar penyelidikan menyeluruh dilakukan terhadap pekerjaan Suga saat bertugas sebagai pekerja layanan sosial berdasarkan Undang-Undang Layanan Militer dan agar setiap pelanggar yang ditemukan dilaporkan kepada pihak berwenang dan ditangani dengan tegas, kata A. Sementara itu, Suga menghadapi reaksi keras yang belum pernah terjadi sebelumnya atas skandal mengemudi dalam keadaan mabuk. Kontroversi ini berkembang hingga netizen menuntut agar sang idola meninggalkan grup sepenuhnya. Netizen pun bereaksi terhadap tuduhan mengejutkan terkait pekerjaan Suga sebagai pekerja sosial. Netizen bereaksi terhadap berita itu dengan menuntut sang idola untuk meninggalkan BTS. Banyak yang merasa bahwa berita terbaru itu merupakan pukulan terakhir bagi Suga yang saat ini tengah dikecam karena skandal Doi yang lain. Karangan bunga pun menyerukan mundurnya Suga BTS dikirim ke HYBE. Suga baru-baru ini tertangkap dalam insiden mengemudi dalam keadaan mabuk. Ia ditemukan terjatuh di Hannam-dong setelah mengendarai skuter listrik dalam keadaan mabuk. Hasil tes napasnya menunjukkan lebih dari 0,2% yang menyebabkan polisi melakukan penyelidikan. Ia mungkin menghadapi tuntutan pidana menurut pers Korea, mengingat kendaraannya dinilai menghadapi hukum yang sama dengan pengoperasian mobil. Para penggemar khususnya di Korea Selatan sangat kecewa dengan tindakannya. Pada tanggal 13 Agustus, karangan bunga dikirimkan ke HYBE untuk menyerukan pengunduran dirinya dari grup. Berikut adalah beberapa pesan di karangan bunga itu. Min Younggi mundur, selamat atas kekalahanmu. Yang lain menulis Free BTS. Yang lain mengatakan keluarkan Min Younggi dari grup, kehancurannya sudah di depan mata. Yang lain menulis mundurlah Min Younggi, apa kau tidak merasa kasihan pada anggotamu? Yang lain mengatakan Min Younggi keluar dari grup sebagai permintaan maaf kepada para anggota. Netizen menyatakan dukungan kepada mereka yang telah mengirimkan karangan bunga, menyetujui mereka meminta untuk Suga bertanggung jawab. Rekaman CCTV baru insiden mengemudi dalam keadaan mabuk yang dilakukan Suga ditayangkan di berita Korea. Sebelumnya, JTBC telah memperoleh rekaman CCTV pada kecelakaan terjadi pada 7 Agustus 2024. Pada tanggal 13 Agustus 2024, hampir seminggu setelah liputan awal, Yonhap News menayangkan rekaman CCTV baru yang diperoleh dari insiden tersebut. Kamu dapat melihat kendaraan Suga melaju di jalan utama. Kendaraan itu menghilang sejenak dari pandangan lalu berhenti dan jatuh. Rekaman baru ini juga menunjukkan polisi berpatroli di daerah itu sebelum mereka menemukannya. Beberapa saat kemudian, mobil cadangan yang dipanggil petugas patroli untuk membawanya ke kantor polisi tiba di lokasi. Suga dan Big Hit Music telah merilis pernyataan terkait masalah ini dan Suga meminta maaf atas tindakannya. Saat ini ia sedang merenungkan dirinya sendiri. Setelah itu, netizen Korea kembali pertanyakan permintaan maaf awal Suga BTS usai rekaman CCTV baru dirilis. Menurut rekaman baru Yonhap News, netizen kembali menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap sang bintang. Banyak yang mengemukakan perbedaan dengan pernyataan awalnya. Dalam pernyataan tersebut, ia mengklaim bahwa ia telah parkir di depan rumahnya dan terjatuh saat mencoba parkir. Karena itu, aku melanggar peraturan lalu lintas. Aku parkir di depan gerbang utama rumahku dan saat itu aku terjatuh sendiri. Polisi berada di dekat situ dan melalui hasil tes breathalyzer, SIM-ku dicabut dan aku membayar denda. Netizen baru-baru ini menyadari dari rekaman CCTV bahwa ia terjatuh di pinggir jalan raya, bukan di depan rumahnya. Netizen mengatakan, bagaimana dia bisa minum lalu mengendarai skuter di trotoar? Bagaimana kalau dia menabrak seseorang? Dan bagaimana mungkin tidak ada yang benar dalam pernyataan permintaan maafnya? Itu tidak terjadi di depan rumahnya, juga tidak ketika dia sedang parkir. Yang lain mengatakan, jadi semuanya bohong kalau dia terjatuh saat mencoba parkir di depan rumah.
Semakin kamu menggali, semakin mengerikan. Yang lain mengatakan, kalau begini apakah dia menulis permintaan maaf sambil minum? Kamu bilang kamu jatuh di tempat parkir. Sebelumnya, pernyataan Suga mengklaim bahwa ia sedang memarkir kendaraannya di depan rumahnya saat terjatuh. Publik sudah mempertanyakan lokasinya sekali karena polisi menyatakan bahwa ia ditemukan di dekat 91 Hanam. Suga tinggal di Hanam River Hill Villa. Tapi di sisi lain, perilaku baik Suga selama pelatihan setelah Wamil muncul kembali setelah tuduhan sikap buruk. Baru-baru ini, Suga BTS menjadi pusat kritik yang dipicu oleh insiden mengemudi dalam keadaan mabuk. Menyusul tuduhan-tuduhan tadi, kisah tentang perilaku Suga di awal pendaftarannya kembali muncul setelah wajib militer. Tidak banyak kabar terbaru dari sang idola sendiri, membuat penggemar bergantung pada akun-akun tak dikenal. Pada November 2023, seorang pengguna X berbagi bahwa pacarnya benar-benar menjalani pelatihan pekerja layanan publik dan bertemu Suga saat ia berada di sana. Lama tak berjumpa, aku sibuk menyelesaikan tugas dan mencari pacar. Pacar itu yang kutemui di kampus mengikuti pelatihan bekerja layanan publik dan bertemu Yonggi. Akun itu membagikan bahwa sang pacar memberinya hadiah yang diberikan kepada rekan satu tim Suga oleh sang idola, yakni sebotol air dan pepero. Yonggi mentraktir rekan-rekan pelatihannya dengan air dan pepero. Pacarku juga mendapatkannya dan memberikannya kepadaku. Aku sangat senang, tulis penulis. Selain itu, akun itu juga memberikan gambaran sekilas tentang bagaimana Suga berperilaku sebagai seorang pemimpin. Selama pelatihan, Suga merupakan pemimpin tim di grup yang disebut Pyeongchangsu, yang merupakan nama merek air itu. Akun tersebut membagikan daftar aturan dan pedoman yang dibuat oleh Suga, termasuk menjaga lingkungan yang ramah. Nama tim Pyeongchangsu ini juga sama dengan nama merek botol air. Fitur umum, kami berusaha untuk mencapai efisiensi maksimum dengan energi minimum. Kami tidak melihat batas dan kami lebih suka lingkungan yang ramah. Aturan 1. Tepat waktu, 2. Dilarang merokok di dalam ruangan, 3. Jangan melewati batas. Pemimpin tim Min Yonggi. Polisi konfirmasi Suga akan menghadapi investigasi kriminal terkait mengemudi dalam keadaan mabuk. Seorang perwakilan polisi telah menyatakan bahwa Suga BTS dikenakan hukuman pidana karena mengoperasikan kendaraan. Dalam pernyataan eksklusif kepada media Dispatch, seorang pejabat dari kantor polisi Yongsan menyatakan bahwa skuter listrik yang dioperasikan Suga tidak dianggap sebagai alat mobilitas pribadi. Dengan demikian, ia dapat dikenai hukuman pidana dengan dasar yang sama seperti mengemudikan mobil saat berada di bawah pengaruh alkohol. Perangkat PM diklasifikasikan sebagai perangkat yang menggerakkan seseorang dengan kecepatan maksimum 25 km per jam dan beratnya di bawah 30 kg. Sementara banyak skuter listrik diklasifikasikan sebagai perangkat mobilitas pribadi, kendaraan Suga diklasifikasikan sebagai sepeda bermotor atau padanan Korea untuk e-bike. Di Korea, pengoperasian e-bike diatur sama dengan pengoperasian mobil. Suga sedang mengendarai skuter listrik. Setelah penyelidikan perangkat tersebut, kami menemukan bahwa model skuter tidak termasuk dalam daftar perangkat mobilitas pribadi. Mengoperasikan alat bantu mobilitas pribadi akan mengakibatkan tindakan administratif. Skuter Suga bukanlah alat bantu mobilitas pribadi, oleh karena itu ia dapat dikenakan hukuman pidana karena mengemudi dalam keadaan mabuk, kata polisi Yongsan. Jadwal penyelidikan polisi atas kasus ini belum ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan, mengemudi dengan kadar alkohol dalam darah 0,085% atau lebih tinggi dapat dikenakan denda antara 5 juta won hingga 10 juta won atau hukuman penjara selama 1-2 tahun. Sebelumnya, Asosiasi Tenaga Kerja Militer mengonfirmasi Suga tidak akan menghadapi hukuman tambahan di militer. Sementara itu, kadar alkohol dalam darah Suga BTS dikabarkan hampir 8 kali lebih tinggi dari batas hukum. Kadar alkohol dalam darah Suga BTS dilaporkan terukur sebesar 0,227%, lebih dari 7 kali batas hukum Korea sebesar 0,03%. Menurut laporan eksklusif dari Dongga Ilbo, kantor polisi Yongsan mengukur kadar alkohol dalam darah Suga sebesar 0,227% saat mereka memeriksa setelah ia jatuh dari skuter listrik. Tapi Suga awalnya bersaksi bahwa ia hanya minum 1 gelas bir. Pada bulan Juni 2019, revisi diberlakukan, ia mengurangi batas kadar alkohol dalam darah yang sah dari 0,05% menjadi 0,03%. Ambang batas hukuman adalah
0,03 sampai 0,08%, 0,08% sampai 0,2%, dan lebih dari 0,2%. Kantor polisi Yongsan belum membuat keputusan mengenai pencabutan SIM Suga. Kalau SIM-nya dicabut, Suga tidak akan bisa mendapatkan kembali SIM-nya selama 1 tahun. Hype belum mengomentari laporan Dong Gailbu. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.